menuju semi profesional ya, semi Semi apa nih? semi Bahasa. profesional. Profesional Di semester 8 jurusan jurusan ilmu komunikasi. ilmu komunikasi. Berarti bagus komunikasi dia enggak? Berarti banyak Ya. banyak plusnya nih. Enggak Enggak, bagus bukan sekali. gitu. Komunikasi bukan berarti dia ke handphone atau provider gitu, enggak. Enggak. Dan satu lagi, kamera Usul beli. nggak diwajibkan, cuman harus. Sewa lah berarti. Enggak. Enggak, Beli. ada kawan. Jam. Ayo. Tapi udah dipulangan. Dia bukan maling kok kalau mikir. Ya kalau belum ya, iya belum. Ya, selamat datang kembali di TBK Project. Nah, hari ini aku kedatangan kawan-kawan yang lagi yang pernah berjuang di bangku kuliah gitu ya. Sini ada Miss D dan ada teman kita Akmal ya. Yep. Udah tamat ya? Lagi proses menuju. Berarti belum. Belum. Miss D Alhamdulillah sudah. udah mampus. Sudah lulus D3 udah tiga D3 tahun tahun 2018. 2018. Nah, aku mau nanya nih sama mereka semua yang nantinya, apa keluh kesahnya di masa kuliah gitu kan? Apa enak dan enggak enaknya jadi mahasiswa, dan pastinya pasti ada perjuangan gitu. Perjuangan apa yang kalian lakukan di saat kuliah gitu kan? Pasti ada lah gitu kan. Banyak. Apalagi yang setahuku nih, si Miss Wandi nih hari ini juga atlet dia gitu. Atlet pecah piring ya. Atlet apa? Apa nih? Bola tenis Tenis apa kok? meja. Betul, serius. Dan atlet sepak bola. Sepak bola. Atlet sepak bola kayaknya enak nih kita bahas nih. Yang masih kuliah nih, deg-degan dia nih. Dicecar pertanyaan apa nih sama orang ini gitu. Apalagi di kuliah udah semester udah mau sidang. Ya, ntar lagi lah. Berarti semester 8? Semester 8 gitu. Oh, tadi kalau si Andi tamat 2015. 2015 tamat. D3 2018 2018 sudah tamat. 2018 2023 udah 5 tahun. Sudah. Dan hari ini masih jadi atlet. Kalau sekarang sih maunya sih jadi, cuman ya tengok Indonesia sekarang kan persepak bolanya Oh. Khususnya sepak bola gitu. lagi baku. Oh iya benar. Ya, apalagi Liga 2 kemarin kan berhenti. Oh, Liga 2 diberhentiin ya? Liga 3 Hmm. Liga 1 kelanjutan masih. Liga Tarkam? Setiap tahun. Nah, tadi kan Bang Miswandi atlet sepak bola ya? Ya, Atlet sepak bola. Dari tahun dua ya, kalau yang menuju semi profesional ya, semi apa nih? Bahasa. profesional. Karena kan Profesional ada player. tingkatan itu. Yes. Amatir, Semi profesional. Pro nggak ada. pro dan kontra. Mulai berkarir di sepak bola lagi di akhir semester 2000. Nggak, pertama di tahun Kalau pertama sih ya dari tahun 2015. 2015. Oh, waktu kuliah juga, maksudnya waktu masuk kuliah dan di situ juga Iya. jadi serius ke atletnya. Iya, Oh, sebelumnya main-main di kampung. ya masih di sekitar Oh, sini. berarti main bola sejak SD. Kalau berlatih bermain bola sih dari kecil. Dari kecil. Oh, Dari umur 6 tahun udah diajak sama itu SD. 6 tahun masuk Ya. SD. Baru main bola. bola. Karena kan Hmm. kalau di bawah SD, kok dibilang berlatih di bawah SD itu enggak. Paling latihannya Pak bola doang kan. Masa umur 4 tahun Udah jago. main Iya, bola. betul.
Baru sampai 2015 menentukan karir di semi profesional. Iya. Enggak, belum, masih Belum? mencari sih, masih mencari. Mencari. Karena kan sekalian baru masuk kuliah. Dan disitulah terjun ke ini kuliahnya kan di Medan. Jadi Di mana? di Politeknik Negeri Media Kreatif. Oh, Jalan apa tuh? bagus tuh. Bagus. 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 Ah. Ah, disitulah kan Kak, karena waktu 2014 dibilang kalau mau karir main bola itu arahnya ke sana, jangan ke sana. Ah. Pas pula kan, Berarti ada yang ngarahin. pas enggak, maksudnya ya ada yang ngarahin, cuman pas pula dia momennya menujunya memang ke sana, ke Medan. Oke. Nah, udah, kalian kuliah. Klub pertama? Ini klub profesional berarti ya? Belum. Dulu profesional, cuman udah turun kasta Iya dulu klub profesional pertama Yang di liga. di PS Quarta. PS Quarta. Liga berapa dia? Waktu zaman 2014 itu Amin belum gabung ya. Ah. Orang itu udah divisi Star dengan PSMS. Liga 2. Divisi 1. Oh iya. 2015 vakum, 2016 Oh iya benar. Waktu ISL ya Liga Jarum. Jarum. Oh iya Jarum Super. Ya. Nih. Jarum Super ya. Oke, terus Ya, gitu. dari 2015 sampai hari ini. Nggak sampai hari ini udah 3 bulan lah. 3 bulan apa 4 bulan udah jarang lagi. Berarti baru Baru pensiun. pindah profesi. Enggak salah. Kok enggak. 2015 jadi pemain sepak bola semi profesional sampai tahun ini. Tapi baru-baru saja. Baru. Hari ini umur 25 25 seharusnya itu matang-matangnya sebagai pemain bola loh. ada Keadaan darurat. keadaan emergency. Oh, oke. Berarti hari ini Ya. ini sudah menentukan untuk vakum Vakum. dengan alasan Dengan alasannya sih mana ya? bukan karena liga, bukan karena persepak bola Indonesia atau karena ya personal kita. Ya, soal salah pribadi. Nggak masalah pribadi, cuman tingkat pencapaian. Pencapaian. Nah, Karena dulu itu kuliah ngomong sama bos, nah. mau main bola dulu, bola. Ini bos siapa nih? Bos mana? Bosman lah. Bos mana nih? Nggak, bokap. Oh, mama. Papi Oke. Papi ngomong. Papi ya. Ah. Ya, bapak. Ah. Bapak ngomong. Mau main bola aja kan bos tahu main bola. Oh, berarti gini lah, ini maaf ya, kita kan tinggal di daerah nih kan. Ya, wajar lah, oke. Orang tua itu menyangsikan kita. Ya, karena kan, Sanksi dengan profesi atlet di daerah tuh gimana, bener ya? Berarti itu ya pertanyaan ya, orang tua. karena kan ya cara berpikir orang tua tuh agak beda. Ya, paham. So, jadi kayak dicecar pertanyaan itu. Ya. Jadi aku balas. Ya udah kasih waktu aku 5 tahun atau 4 tahun. Pertamanya negosiasi nih Sama bos. sama bos. Ah. 3 tahun. Ah. Pas 3 tahun kan tamat kuliah. Oke. Jadi arahan dia tamat kuliah bisa cari kerja. Oke. 3 tahun. Oke. Janganlah kok 3 tahun. Ini waktu udahlah 4 tahun. Oke. 4 tahun. Belajar apa lah kan kuliah lah. Kuliah sini lah agak jujur ya, agak bolos sedikit. Nah, berarti sering bolos. Ya, Berarti IPK-nya 1. ya 1. Betul itu 1 tuh. Serius? Iya, 1 koma. 1 hampir mendekati 2. Ya Allah, cuman mau kerja. Cuman ya itulah Tapi kok nggak ngulang? Nggak ditawarin? ditawarin ngulang. Ah, Cuman ada disuruh apalah ngulang. Sorenya habis waktu pendaftaran untuk sidang, kan siangnya sidang, sorenya habis. Kalau untuk ngulang kena cas. Karena memperbaikin itu nggak setengah hari, iya. butuh apa lagi? Ya bisa jadi kayak mampus itulah gitulah ya. Ya, Yang penting lulus aja gitu. Iya. Nah,
ini kan yang sudah tamat nih. Nanti kita cerita lagi ya tentang Oke. kisah-kisah nyambil ya. Kuliah nyambil main bola kan Nyambil berarti kan. bola, nyambil. Ini adik kita ini berarti yang katanya lagi nyusun ya. Nyusun Di proses proses. Udah lagi bisa. jalanin. Oh iya. Jalanin pasti bisa. Bisa ya. Bisa. Pasti bisa. Di mana kuliah? Kebetulan saya di luar daerah, di daerah Pulau Jawa, Di mana tuh? di Unpad. Oh, Bandung. Unpad Bandung ya? Iya kan? Iya dong. Ini Senggena. Jawa Barat. Ya, benar. Jauh. Kita di Sumatera Utara, tepatnya di Medan. Sekitar 788,16 kilometer dari sini. Wah, jauh. Naik pesawat ke sana. 15 kali transit. Jawa. Kalau kini angkot Tambun ya 15. Ya. Di semester 8 jurusan Ilmu komunikasi. berarti bagus komunikasi dia enggak? Berarti banyak pulsanya nih. Enggak Bukan sekali. gitu. Komunikasi bukan berarti dia ke handphone atau provider gitu, enggak gitu. Iya, wajar. IP-nya 1 itu aja. IQ-nya ya. Wajar, kalau gitu wajar. Berarti dia itu IP 1 bukan karena dia bolos, enggak, memang otaknya. Parah ini. Ini semester 8 nih lagi nyusun di kampung. Ya, kebetulan memang penelitiannya di sini. Jadi boleh pulang ke kampung. Itu anaknya orang kaya nih. Iya. Tapi salah satu menghemat biaya juga sih. Kenapa? Di sini penelitiannya dekat rumah. Oh iya. Ya ongkosnya. Iya sih. Tapi tamat ya. Insya Allah tamat. Insya Allah. Tahun ini. Tamat. Tahun ini. Ya, insya Allah. Tahun ini ya. Nyusunnya sampai mana? Lagi di penelitian lapangan. Jadi itu kita penelitian ke masyarakat yang ada di sekitar desa gitu kan. Judulnya? Wawancarai kita tentang persepsi bagaimana pertanggapan masyarakat dengan keberadaan Monyet Lampung. bukan Sudah. dengan keberadaan suatu perusahaan gitu. Oh, oke. Perusahaan ini perusahaan apa nih? Pabrika. Kan banyak jenis perusahaan nih kan. Nah, Sebuah perusahaan pabrik. pabrik. Di daerah kita. Oke. Berarti menanggapin apa? Gimana jadinya? Persepsi masyarakat Tentang adanya pabrik. tentang ini. ada pabrik apakah membawa pengaruh positif terhadap Oh. masyarakat atau justru membawa dampak yang negatif. Sudah selesai itu? Lagi penelitian, lagi wawancara ke masyarakat. Apa banyak kayak gitu, penasaran juga ya kan? Penasaran ya? Iya. Nggak, kebanyakan masyarakat tuh jawabannya apa? Jadi setelah saya penelitian, hampir semua masyarakat itu menilai keberadaan perusahaan masih negatif, kebanyakan ke negatif. Negatif. Ya sebagian. Karena lokalnya belum kerja. PS-nya? Iya. Oh berarti yang kau tanya nih nganggur. Enggak, sebagian ada masyarakat yang tinggal di daerah perusahaan itu. Ya di lingkungan situ. Lingkungan situ. Lah iya, berarti kan masih nganggur dia, makanya tanggapannya negatif. Kalau Tapi enggak lah, enggak ya. nggak semua sih. Negatifnya kayak mana? Oh, yang saya tanya kemarin, banyak mereka menganggap perusahaan itu berdampak ke lingkungan, Oh, pencemaran. Oh, oke. Lingkungan masih, apalagi mereka yang berada di sekitaran Ya, kena dampaknya ya. kena dampaknya. Tapi nggak usah kita bicarain di mana lah ya. Iya, Nggak usah. Iya kan? Bisa jadi itu perusahaan ini kan, pabrik batok, Ya. areng, asapnya banyak itu. Enggak. Tapi kan belum semua masyarakat ke ini kan, ke apa wawancarain. Belum ya. masih Masih separuh sebagian. lah, masih separuh. Yang mudah. Dan sebagian nggak ada juga yang positif gitu. Adalah. Positifnya?
positifnya itu dengan adanya program perekrutan tenaga Betul, kan? kerja. Yang di negatif tadi yang Good. nganggur, yang positif yang sudah kerja di pabrik Ya, situ. Sebetulnya belum kerja, dapat perekrutan. Ya, yang saya teliti Ah, ada yang mulai dari karyawan ataupun yang dia awalnya karyawan pabrik situ, enggak, ataupun dia yang awalnya buruh harian lepas saja. di pabrik situ. Iya, di Nah, pabrik itu. wes. Dan pertama dia jadi buruh harian lepas, dia diangkat jadi karyawan. Nah, iya. Banyak. Dan itu yang saya teliti memang masyarakat setempat Dan itu positif. positif. Nah, udah kan, fix Pas, kan? ya. Udah, nggak bisa dipungkirin. Enggak, maksudnya kan kadang kan ada perusahaan yang ada satu perusahaan dan ada Oh, ini yang sudah tamat kuliah dan yang IP-nya 1 tadi nih. Bagus nih. Bagus. enggak, karena ah. kan ada berdampak positif tuh, macam kalau negatif kan polisi. Ya, Ada pabrik kan pasti limbah atau polisi ada gitu kan. polisinya. Tapi kalau misalnya yang positif selain perekrutan karyawan itu, contohnya lah ya kan, pasti rumah makan sekitar pabrik. Oh, maksudnya jadi bermanfaat bagi orang-orang di untuk sekitar pabrik cari rezeki gitu ya. macam fotokopi, Benar. parkir. benar. Nah, itu kan berdampak. Orang parkir pabrik, Ya. kos-kosan, Ya. nah, itu kan macam laundry. Benar. Benar. Itu kan Dorsemir bisa juga nggak? Masuk nggak itu dorsemir? masuk juga, Masuk, mana ya. tahu manajernya hujan kan. Ya, betul. dia. Betul. Bisa Ya. bisa Dorsumir PT. Tapi memang benar sih apa kita juga kan juga ada punya lingkungan rumah kan. Iya. Tapi kebanyakan sih gitu. Dan hari ini juga kebanyakan orang menilai negatif. Sebenarnya gini, kalau kita ngomongin itu ya. Kalau kita ngomongin pengrekrutan tadi ya, banyak yang sekarang ini terjadi ya, banyak banget yang pemuda-pemuda setempat yang tidak bekerja di perusahaan tersebut. Bukan berarti karena perusahaannya SDM. nice, SDM-nya ya kita lah anak muda, kita udah tamat juga, aku udah tamat, kita banyak nongkrong di warung-warung kopi gitu. Kalau warung kopinya tuh bapak-bapak, kebanyakan yang negatif. Tapi kalau yang anak-anak muda, Negatif. bah, bukan itu. Ya, Maksudnya gini, menilainya gini loh. So pasti ada lah prosedur atau peraturan perusahaan tuh yang memang mewajibkan wajib sebagian pemuda setempat. Ya. memprioritaskan. Iya, memprioritas pemuda setempat. Nah, tapi kenyataannya hari ini tidak banyak. Bukan berarti kan perusahaannya. Mungkin saja SDM yang tidak mampu untuk bekerja di situ. Bener nggak? Ataupun kebutuhan perusahaan. Ya karena ke SDM kan berarti kan tidak ada kan, tidak mampu kan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Ya. Seharusnya kita sebagai pemuda. Nah inilah dia yang mau tamat nih, ya kan? Dia rumahnya di lingkungan pabrik. Pabriknya tuh bergerak di bidang apa? So kalau dia memang tujuannya mau ke situ, seharusnya kan apa yang mereka butuhkan itu yang kita ambil di kita ambil jurusan di perkuliahan tadi dan kita tingkatkan skill kita. Kalaulah memang mereka tidak ada rekrutmen itu baru salah. Tapi kalau sudah ada dan kita tidak memenuhi kualifikasi, kita yang salah. Kenapa kita tidak bisa bersaing? Kebanyakan begitu kan. Kebanyakan yang demo-demo di lingkungan pabrik itu pemuda setempat tidak bekerja. Bahkan orang-orang luar yang mampu bekerja. Bukan pabriknya. Kita kesampingkan ngomong rekrutmen yang tanda kutip. Ya. Paham ya tanda kutip ya gitu. Kita ngomongin itulah. Di luar ngomongin itu gitu. Kebanyakan itu jadi polemik masyarakat di sini. Kalau aku sih setuju dengan kita kurangnya SDM. Kita anak muda nih. Ya walaupun aku di atas kalian tapi ya masih muda lah. Masih muda nggak gitu? Bisa dibilang Bisa muda. dibilang milenial. Ya wis. So kita yang berada di lingkungan pabrik atau di lingkungan industri lah ya persiapkan diri. Jangan salahin perusahaannya. Terkadang memang ada perusahaan yang nakal. Itu kita bilang oknum lah. Ya, Kalau perusahaan-perusahaan BUMN mungkin enggak lah. Mereka juga ada prosedur pengrekrutan. Kayak mungkin ada iya, ada aturan yang kalian tuh harus pekerja itu harus berapa persen tuh dari PS gitu kan, dari pemuda setempat pasti ada lah. Nggak mungkin lah. Kalau nggak ada yang ngapain dibangun kan pabrik di lingkungan situ, gitu loh. Bener nggak? Yes. Kalau kita ngomongin tadi yang apa ya, Akmal ya.
banyak sih manfaatnya dengan adanya suatu pabrik. Iyalah, industri lah ya. Pasti itu kalau udah ada pabrik pasti daerah berkembang. Iya pasti. Auto jadinya. Auto, ya. Auto berkembang tuh di daerah. Dan tinggal lagi kita anak-anak mudanya ini kan, yang gimana cara menanggapinya itu. Jangan asal apa ya, ngejudge itu gini, itu begini. Tapi nggak usaha. Untuk apa enggak, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan yang saya lihat juga perusahaan juga bagus kok interaksinya ke masyarakat. Ya, iya. Maksudnya lewat program-program mereka, Benar. gitu, mereka komunikasi dengan pendekatan dengan masyarakat Yes. juga bagus. Yes. Pasti semua perusahaan ada humasnya kan, hubungan masyarakat kan. Tinggal ya itu tadi memang kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi Benar. mengikuti program-program yang sudah mereka berikan. Benar. Ya kalau mereka ini program dari mereka, kalau masyarakatnya tidak mau berkontribusi ataupun mengikuti gitu kan, mengikuti programnya sama aja gitu. Benar. Malah kayaknya aneh banget tuh ngelihat orang-orang di lingkungan situ yang ngerecokin gitu, dengan tujuan untuk meminta imbalan. Iya. Pernah dengar gitu nggak? Pernah nggak ngelihat kejadian kayak gitu? Kebanyakan sih kejadian kan nggak tahu ya kalau di daerah ya. Yang ngerecokin itu ya kan dia yang apalah ngerecokin gitu. Setelah dia dikasih tawaran dia diam. Tuh. Berarti kan tujuannya itu supaya dia tuh dipandang dan dilihat dan dimasukin. Bisa jadi tawarannya uang, Iya. ya kan? Ya wis, tak kasih segini gitu, lu jangan recokin kita lah gitu. Kalau nggak ya udah lah, kau kerja di sini tapi jangan recok lagi. Jadi nggak berkompetisi jadinya ya. Kalau mau sehat ya ayo monggo, kalian buka rekrutan yang kebutuhan kalian, ayo kita bareng-bareng tes gitu loh. Kalau gitu larinya ke apa, penodong atau pemaksaan. Nah, aku recokin kau kok, kalau aku nggak bekerja situ aku recokin, kalau aku bekerja situ aku diam. Gitu. Ya kita lanjut si dia nih ya, si Akmal ya. Berarti kan kita secara tidak langsung kita tinggal di lingkungan industri. Benar. Nah dari sekian masyarakat yang sudah kewawancarain, itu kan ada yang positif benar negatif. Benar. Pandanganmu sendiri dah, ya kan? Benar nggak? kesimpulan. Pandanganmu sendiri ya, Oke. tentang pabrik atau industri yang ada di lingkungan kampung atau ya daerah gini. Pandangan menurut saya sih sebenarnya dengan kehadiran perusahaan di suatu daerah tersebut itu sangat-sangat berdampak positif, khususnya untuk masyarakat lokal atau masyarakat setempat. Dengan adanya perusahaan, otomatis perekonomian masyarakat juga meningkat. Benar. Perputarannya cepat gitu. Ini kan. Dengan IPK 3 nih, ini 1. Jadi agak beda sih jawabannya. Agak beda, Bang. Dengan adanya pembangunan infrastruktur seperti jalan Benar, pasti diperbaikin kan. Seperti juga mereka ada program apa kemarin? Program untuk fasilitas olahraga, pembangunan lapangan sepak bola kemarin. Ya, kalau di pabrik itu kayak ada program-program CSR mereka kan untuk masyarakat kan. Karena pun ada program tahun lalu. Ya. Itu wajib juga ada di undang-undang juga kan. Perusahaan wajib mengeluarkan dana. Benar. Bantuan ke masyarakat. Benar. Jadi intinya positif lah dampaknya ya. Ada positif, ada juga yang negatifnya gitu. Tapi yang saya lihat di perusahaan ini positif. Ya yang negatif tadi ya, yang belum kerja dia. Iya. Suruh aja masukin lamaran. Nanti kontak ke WA saya aja. Teman saya udah ditawarin. Lah, oke, itu kan pengalaman kalian kan. Nah, pasti ada suka dukanya dalam ketika proses kuliah kemarin kan. Nah, ini lagi nih ya, lagi proses. Nah, inilah nih yang sudah tamat. Suka dukanya dulu dah. Dukanya dulu ya. Kalau dukanya lu wajar tuh kalau misalnya kuliah di daerah orang itu. Ini maaf, kita ngomongin personal pribadi nih. Maaf nih ya, yang kuliah biasanya itu kan yang kalangan yang mampu lah ya kita bilang. Kalian anak kuliahan. Pandanganku orang tua kalian mampu. Kayak sendiri. Kuliah itu dasarnya apa? Maksudnya dorongan orang tua mampu untuk membiayain atau kayak berdasarkan diri sendiri untuk bangkit. Walaupun orang tuaku nggak bisa, aku juga bisa kok bayarinnya gitu. Karena kan tadi kan nyambil jadi atlet ya. Kan. Kalau untuk itu sih itu dibilang kebetulan atau rezeki sih.
Dulu karena kan ada kakak juga yang udah tamat kuliah. Dia tuh agak sibuk sih, memperhatikan lah ya kan. Padahal sih aku sendiri tuh belum ada memikir tamat tamat SMA ini mau kemana. Dia itu gimana, ada informasi lah tamat kuliah kelas 3, rupanya aku ada dapat undangan. Biasanya kan dari sekolah. Oh iya. Undangan ke universitas. PTN gitu ya, SBTN gitu kan gitu ya. Ya. Coba aku dapat undangan. Diamin. Maksudnya nggak aku kasih tahu lah. Pokoknya kakak ngontek. Ngontek. Itu undangan. Paling tuh aku mau nyoba di universitas lain. Di mana? Jawa. Ya kan ikut SMPTN ya, zamannya 2015 tuh udah ada SMPTN kan. Ya itu. Jebol, ya ada jebol. Jadi pas sama nyambung pula sama jurusannya ya pasti ya. Undangan. Udah ikutin aja dulu. Beradaptasi itu agak pertama itu agak sulit. Sulitnya itu kan karena memang komputer, apalagi kalau udah program itu. Jadi mau nyoba karena ke atlet, ke universitas lain, nyoba lagi. Padahal masih kuliah, semester 2. Lo berarti kan sudah pernah di USU dan DO? Enggak, maksudnya daftar. Kan belum penentuan. Belum. Tapi kan nyoba yang lain lagi ya. Ya nggak apa-apa. Iya, maksudnya mbak gitu. Karena mau apa lah kan. Rupanya nggak bisa. Kenapa? Gak lulus. Ya kalau itu ya. Ajar karena satu. Bahkan orang-orang tuh ada yang diterima 2 atau 3 universitas sekaligus kan? Iya. Tinggal milih kita jadi. Itu gelombang pertama itu. Mau gelombang kedua jadi nyoba lah karena ada bola. Kenapa pilih bola nggak pilih artis Java ya? Jepang. Bokep. Nggak, kayak menghina. Biasanya yang cantik atau yang ganteng. Berarti ini yang manis. Iya. Nggak suka dukanya tadi loh. Kalau dukanya situ. Nah, kalangan dari keluarga yang mampu atau enggak? Kalau menurut pribadi enggak. Oke, berarti ini memang mau bangkit lah ya. Mau bangkit aja karena dorongan dari kakak-kakak. Iya, dari kakak. Dan alhamdulillah tamat walaupun dengan IPK yang rendah. Iya. Dukanya itu nyambil kuliah sama atlet gimana? Dulu dukanya itu keuangan, pasti ya, keuangan ya kan. Kalau udah keuangan tuh semester pertama dikasih lah bekal keuangan. Cuman di situ udah berpikir ini kalau maksudnya ada dengar kalau dia ngasih uang ke Medan yang di rumah kurang. Berarti ke ini kuliahnya di luar daerah juga? Iya. Tapi nggak jauh ya? Nggak jauh. Ngekos lah. Pertama sih ngekos. Cuman kontak lah sama saudara yang di sana. Jadi untuk menghemat biaya kan ada tanggungan lagi nanti di bawah. Ya, menentukan untuk numpang. Tinggal tempat ibu. Oke. Tinggal tempat ibu. Tapi jarang di tempat ibu. Dari mana? Di kos kawan. Tapi ini loh, salut juga sih. Kenapa? Kue ada pemikiran gimana ya? Kalau aku dikirimin orang tua di rumah pasti ya cukup, tapi kayaknya nggak lebih gitu kan, kekurangan lah gitu kan. Karena kan masih ada ada tanggungan lagi gitu kan. Jadi kayak menentukan untuk jadi atlet, berkarir di atlet, dan itu menghasilkan. Kalau bilang menghasilkan cuman pas-pasan. Cukup untuk bayar kuliah, cukup nggak? Atau kayak minta lagi sama orang tua? Kalau untuk bayar kuliah sih nggak penuh, cuman aku segini. Iya, berarti kan ada tutupan dari orang tua. Dan itu
lakukan sampai tamat? Sampai semester 1, 2, 3 masih minta. Semester selebihnya apalah kerja paruh. Tapi kalau untuk kalau udah tanya itu kan ada uang. Nah, itu ada makan uang. Segala macam kan tanggungan atlet tadi ya, kan atlet tadi ya. Makan, berarti tinggal bayar uang kuliah sama jajan lah ya. Bayar uang kuliah, jajan pun enggak. Kenapa? Bayar uang kuliah aja. Jajan kan enggak jajan? Jarang jajan. Bukan jajan yang itu maksudnya. Oh, enggak. Ya, libur ngatlet, ya, libur main bola, jalan-jalan, healing gitu loh. Sering, kalau itu sering. Lah iya. Tujuannya, kan itu udah ketutup kan dari uang atlet kan. Nah, itu udah mantep gitu loh, meringankan beban orang tua dan sampai hari tamat. Kadang selain atlet ada juga job lain. Job apa? Mancing. Enggak. Macam prewed. Karena kan memang pas sejalan sama kuliahnya. Oh iya, tapi kerjanya atlet. Bertolak belakang. Sambilannya prewed. Iya, betul. Lah kan sempat juga minta sama orang tua kebutuhan untuk kuliah. Laptop. Oh ya, oke. Laptop alhamdulillah. Itu pun disuruh zaman dulu ya, spek Core i5 itu udah lumayan. Karena kan kalau dual core atau Core i3 aku udah perangkat kelasnya, perangkat lunaknya nggak mampu lah untuk fitur-fitur yang kalian pelajarin gitu kan. Dan satu lagi, kamera beli nggak diwajibkan, cuman harus sewa lah berarti. Enggak beli, ada kawan jam. Tapi dari pulangan. Dia bukan maling kalau mikir. Ya kalau belum ya, belum. Betulnya udah. Tapi sempat buat dia marah juga. Lama mulanya. Pura-pura bodoh. Berarti banyak beban ya, jadi punya kawan beban ya. Ini sebenarnya bukan beban orang tua, beban kawan. Tapi kalau kawan minjam kamera, aku ada dananya. Lah iya, berarti kayak sewa kan? Kayak sewa untuk makan. Gantinya itu. Ya. Gantinya itu ya. Karena kan ngomong main bola ini ngumpulinnya agak lama. Dukanya, ya kan? Sukanya. Kalau sukanya sih enak. Pandangannya pemikirannya kok untuk kuliahnya, apalagi di dunia di luar, banyak kawan, banyak pengalaman, bisa ikut organisasi ini. Ikut organisasi ini dapat cuma dibilang jam pengalaman kerja gitu tuh adalah, tapi enggak sesuai dengan ini jurusan. Sukanya di situ lah ya. Kalau kita ngomongin suka duka untuk dia nggak usah lah. Kenapa tuh? Dia ya kan mampu nih pasti om. Kuliahnya di luar kota. Jauh naik pesawat apa? Lain. Capung. Ya kan pasti suka, dukanya nggak ada gitu. Udah kita kesampingan aja lah untuk dia. Pertanyaan terakhir nih buat kalian ya. Nah, banyak yang terjadi di masyarakat tentang sekolah nih ya. Khususnya di perkuliahan ya gitu. Karena memang untuk melanjutkan untuk kuliah nih butuh biaya. Oke. Pertanyaannya, penting atau tidak pentingkah kita kuliah? Melanjutkan untuk kuliah ya. Untuk ya ini untuk adik-adik kita juga ya. Penting atau tidak penting? Kalau menurut pandanganku ya, itu penting, tapi tergantung situasi. Kadang kan kalau dia mau kuliah, tiba-tiba dia udah dapat kerja atau karyawan, itu kadang jarang dipakai, ataupun kalau dipakai dia dikuliahkan sama perusahaannya gitu. Berarti intinya penting untuk menambah wawasan, pengalaman, sama
mana ya, ilmu lah di bidangnya. Kalau untuk Akmal, penting atau tidak penting? Saya secara pribadi menilai kuliah ini, pandangan saya sendiri ya. Ya. Karena saya merasa saya Yang belum pintar. Ya. Jadi saya kuliah. Ya. Kuliah untuk belajar. Oke. Dan saya anggap itu sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Ngaruhnya untuk belajar. Untuk belajar dan kita bisa kenal dengan banyak orang. Oke. Sangat penting. Jadi bagi adik-adik yang masih SMA, yang mau kuliah gitu, ataupun yang nggak mau lanjutin kuliah, daftarkan diri Anda gitu. Di Bawa sini. saya pikir sih sangat penting ya. Penting tadi secara pribadi, tapi kalau orang yang itu menurut adik-adik lah Ya, gimana. iya banyak mimi-mimi yang mengatakan bahwasannya nggak penting, kan ada kan, sebagian kan banyak penting dan tidak penting itu hari ini masih pro dan kontra kan. Nah kalau untukku ya, karena memang aku tidak kuliah karena itu tadi orang tua yang tidak mampu. Mungkin kalian hari ini di sini di antara kita, kalian kalau aku bilang sih kalian laki-laki yang beruntung, anak yang beruntung. Walaupun si sana juga dengan susah payah untuk tamat, tapi beruntung. Sementara aku enggak gitu kan. So buat aku sih kuliah itu penting dan itu sangat penting. Tapi bukan untuk menambah ilmu akademi ataupun untuk mengambil ijazahnya, enggak. Apalagi hari ini 2023 zamannya digitalisasi gitu. Oke, mungkin ada perusahaan yang menganggap ijazah kuliah itu sangat penting bagi karirnya. Tapi di salah satu perusahaan lain juga enggak memandang kalian tuh tamat dari mana dan kalian tuh tamat di tingkatan apa, enggak gitu loh. Ada juga yang maaf ya yang SMP juga bisa sukses. Kalau kita ngomongin kesuksesan ya gitu kan, bukan berarti kalian kuliah itu sudah pasti sukses, enggak. Dan kebalikannya, kalian tidak bersekolah bukan berarti kalian tuh tidak sukses, enggak. Tapi saya memandangnya gini, Mas. Saya kurang setuju gitu ya kalau ada yang bilang tamat SMP aja sukses kok, tamat SMA aja sukses kok. Bener. Menurut saya itu saya kurang setuju. Karena gimana ya? Mereka kadang ada juga mentor ataupun yang YouTuber itu bilang kayak kamu nggak perlu kuliah, nggak perlu S1, S2, kamu SMA aja udah bisa sukses kok gitu kan. Itu seminar MLM. Lihat banyak sih memang contohnya. Kita lihat seperti Mark Zuckerberg gitu. Iya, benar. Tapi itu kita kan berada di negara yang berbeda. Mereka gitu. Iya, benar. Mereka sudah negara yang digitalisasi, negara yang sudah super power gitu. Benar. Kita perlu banyak belajar gitu. Iya. Situ sih saya. Iya, sama. Setuju. Makanya kuliah itu bukan berarti kita tuh menambah ilmu akademik, enggak juga. Yang paling berpengaruh itu ya nambah wawasan, mentalitas kita, wawasan kita gitu. Pastinya mindset kita sudah berubah ketika kita ya sudah berada di bangku kuliah. Mindset kita pasti berbeda. Kalau dibilang penting tidak penting, kalau aku bilang sangat penting. Nah hari ini aku menutupin itu dari belajar dari digital. Untung aja kita zamannya digital. Kita bisa belajar banyak di digital. Ya nggak berijazah sih gitu kan. Cuman seenggaknya nggak berijazah, cuman berpengalaman. Bisa kita ngambil ilmu dari digitalisasi tersebut gitu loh. Ya kan? Iya. Gitu loh. Nah, jadi itu tadi kan kita bilang bahwasannya penting tidak penting itu sangat penting. Nah, hari ini kalian sudah ke jalur yang benar. Dia sudah tamat, mudah-mudahan sukses, dan ini belum tamat, mudah-mudahan lancar semuanya dan nantinya akan sukses. Benar ya? So, aku salut dengan kalian orang-orang yang beruntung bisa duduk di bangku perkuliahan gitu. Sementara aku enggak, tapi bukan berarti itu menentukan tingkat kesuksesan seseorang. Ya kan? Ketika kita mau bekerja keras, maka sukses juga akan mengambil kita. Oke?